Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada saat ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah Denominational History, dan saat ini kita sudah memasuki chapter yang ketiga dengan judul Sabbath and Conditionalism Doctrines. Apa ini? Nanti kita akan temukan bersama-sama ketika kita mempelajari akan materi ini. Mari kita mulai. Pengaruh baptis hari ketujuh terhadap pergerakan Miller. Apa yang mempengaruhi atau apa yang dilakukan oleh baptis hari ketujuh ini terhadap pergerakan Miller sampai pada akhirnya William Miller dan juga kawan-kawan sangat terpengaruh dengan doktrin yang mereka bawakan. Selama awal tahun 1840-an ada upaya khusus oleh Gereja Baptis Hari Ketujuh untuk mempromosikan Sabat di antara denominasi Kristen lainnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa doktrin mengenai Sabat itu tidak berasal dari pergerakan Miller, tetapi doktrin mengenai Sabat ini diadopsi dari Baptis Hari Ketujuh. Tetapi kalau kita melihat mempelajari akan sejarah pada awalnya ketika mereka atau pergerakan Miller ini mendapatkan pelajaran ataupun doktrin mengenai Sabat Hari Ketujuh dari Baptis ini, dari Miller sendiri bahkan para anggota-anggota yang ada di dalamnya, pengikut-pengikut mereka atau pengikut William Miller, mereka tidak terlalu concern atau terlalu memperhatikan akan doktrin ini. Mengapa demikian? Oleh karena mereka mengatakan Yesus tidak lama lagi akan datang. Jadi mungkin doktrin-doktrin di dalam Alkitab yang lain itu penting, tetapi yang paling penting saat ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi itulah sebabnya ketika Baptis Hari Ketujuh ini menawarkan atau mengajarkan akan doktrin mereka mengenai hari Sabat terhadap pergerakan dari William Miller ini atau Millerite Movement, mereka kelihatannya tidak terlalu memperhatikannya. Dengan kedatangan Stephen Mumford pada tahun 1664, Baptis Sabat tiba di dunia baru. Ini sejarahnya. Oke, jadi Mumford mempelopori di dalam gereja baptis, pergerakan gereja baptis mengenai Sabat ini. Mumford menetapkan di Rhode Island di mana pandangan agama yang berbeda diizinkan. Kebebasan beragama pada waktu itu diizinkan di Rhode Island, itulah sebabnya mereka mengeksplor akan kebebasan beragama yang diberikan, mengambil kesempatan dengan cara mereka mempelopori, mereka mengajarkan mengenai baptis Sabat ini. Teristimewa Stephen Mumford. Pada tahun 1802, Konferensi Umum Baptis Hari Ketujuh diselenggarakan. Ini konferensi umum pertama. Mereka membahas banyak mengenai bagaimana caranya untuk menyebarluaskan doktrin Sabat itu kepada denominasi ataupun ajaran-ajaran Kristen lainnya. Dan ini membuka pintu untuk dukungan yang lebih besar dari orang-orang percaya yang tersebar dan untuk jangkauan misi. Referensi langsung pertama dalam literatur Advent Millerite tentang Sabat Hari Ketujuh oleh seorang Sabatarian muncul pada 1 April 1841. Ialah dari mana? Surat dari James A. Beck, The Signs of the Times. Beck ini bukan pengikut dari Millerite, tetapi Beck ini adalah seorang Sabatarian Adventist. Haim selalu ingin membangun hubungan dengan orang Advent di Kepulauan Inggris. Oleh karena itu, ia tidak mengherankan bahwa dia menerbitkan surat dari Beck, seorang pendeta Advent Skotlandia yang telah menulis karya penting tentang nubuatan. Jadi Beck ini adalah seorang pendeta, seorang yang menyampaikan akan kebenaran mengenai firman itu kepada orang-orang yang ada di Skotlandia. Itu yang disebutkan dengan Advent. Jadi sekali lagi Advent di sini bukan gerejanya tetapi pergerakannya yang dia penyuci hari Sabat. Oke, Sabatarian Adventist. Ketika dia menuliskan pandangannya, pemahamannya mengenai hari Sabat ini, oleh karena Himes ingin menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang lain juga di Kepulauan Inggris terlebih khusus, maka Himes mencetak akan literatur ataupun tulisan yang dituliskan oleh James Beck ini. Dan dia muat di Signs of the Times. Dan dalam suratnya Beck mengungkapkan keyakinannya pada Sabat Hari Ketujuh. Di dalam tulisan tersebut dia menyatakan bahwa hari Sabat adalah hari yang ketujuh. Ia menulis buku dengan judul The Continued Obligation of the Seventh Day as the Christian Sabbath. Jadi dia menyatakan bahwa konsep kedatangan Tuhan yang kedua kali itu penting, tetapi di dalam firman juga di sana diajarkan mengenai bagaimana menyucikan akan hari Sabat yang benar. Dan oleh karena Himes ingin menjalin hubungan yang baik dengan Beck dan juga orang-orang Advent yang lain, orang Advent yang menanti akan kedatangan Tuhan, Himes ini mencetak tulisan dari Beck ini di Signs of the Times. Beck pertama kali menerima hari Sabat pada awal tahun 1830-an, tidak lama setelah dia mulai menulis tentang topik nubuatan Alkitab. Beck ini adalah seorang pelajar Alkitab, Beck ini adalah seorang yang mempelajari Alkitab dengan mendalam. Itulah sebabnya ketika dia menemukan akan konsep mengenai hari Sabat pada awal tahun 1830-an, dia mencari tahu itu, apakah itu memang benar, kapan hari Sabat itu,
dan apakah itu sudah berakhir atau belum, dan pada akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa hari Sabat itu masih tetap ada, dan dia memutuskan untuk menerima Sabat pada tahun 1830-an. Meskipun tidak pasti apakah Beck adalah seorang baptis hari ke-7, ia sering menjadi kontributor pencatatan Sabat mulai tahun 1845. Jadi ada artikel-artikel, literatur mengenai Sabat. Dia yang banyak menuliskan akan hal ini, setelah itu dipublish. Di tahun-tahun berikutnya, ia juga menulis dan menjual beberapa buku yang berhubungan dengan hari Sabat. Beberapa di antaranya adalah terbitan baptis hari ke-7. Dia terus memelihara dan mengajar hari Sabat sampai akhir hidupnya. Jadi kalau kita melihat James Beck ini, dia adalah seorang pelopor, kalau boleh dikatakan, pelopor orang-orang yang menanti akan kedatangan Tuhan yang menyucikan akan hari Sabat atau Sabatarian Adventist. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Pengertian Sabat sebelum kekecewaan tahun 1844. Apa yang mereka pandang, apa yang mereka pikirkan mengenai hari Sabat, terlebih khusus ini pengikut Millerite mengenai Sabat sebelum kekecewaan 1844. Karena kita harus ketahui, saya ingatkan kembali bahwa fokus utama mereka bukan hari Sabat, bukan doktrin-doktrin yang lain, tetapi fokusnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana respon mereka terhadap hari Sabat? Oke, jadi kalau kita melihat bahwa Seventh Day Baptist atau Baptis hari ke-7, mereka lah yang pertama kali mengeluarkan doktrin mengenai hari Sabat tersebut. Nah, setelah itu, Baptis hari ke-7 ini mencoba mempengaruhi pengikut Miller. Tetapi majalah Science of the Times menolak untuk menerbitkan doktrin Sabat pada tahun 1842. Kenapa? Karena ini tidak urgent menurut mereka. Yang lebih urgent adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya Baptis hari ke-7 menawarkan konsep mereka tentang hari Sabat, berusaha mempengaruhi akan pengikut Miller, tetapi tidak terlalu digubris, tidak terlalu diperhatikan oleh sebab itu, ketika mereka memberikan artikel untuk dicetak di Science of the Times di tahun 1842 ditolak. Tahun 1843, Konferensi Umum Gereja Baptis hari ke-7 memutuskan untuk lebih mengintensifkan pekabaran Sabat. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa gereja masih Advent hari ke-7 yang mempelopori akan hari Sabat, sebenarnya tidak seperti itu. Yang pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bahwa original doktrin dari gereja Advent adalah sanctuary atau Ka'bah, sedangkan hari Sabat ini berasal dari baptis Sabat hari ke-7. Musim semi 1844, seorang anggota gereja baptis hari ke-7, Rachel Oaks Preston, menerima pekabaran Advent. Dia ini adalah seorang janda, dan dia adalah seorang pelajar Alkitab, dan dia mempelajari dengan penuh seksama bagaimana Allah berhenti di hari penciptaan dan Allah menguduskan akan hari tersebut. Dan pada waktu itu mulai mempengaruhi kelompok yang menunggu kedatangan Yesus di Washington, New Hampshire untuk memelihara hari Sabat. Jadi ketika Rachel Oaks Preston ini, dia adalah seorang gereja baptis, hari ke-7, dia menerima pekabaran Advent, pekabaran Millerite, dia bawa konsep hari Sabatnya ini ke dalam kelompok tersebut. Jadi dia berusaha untuk menyatakan bahwa ya Yesus akan datang pada kali yang kedua, tetapi Allah juga menyatakan di dalam hukumnya untuk menyucikan akan hari Sabat. Karena Allah berhenti pada hari Sabat setelah ia melakukan akan pekan penciptaan. Beberapa pendeta pengikut Miller menerima kebenaran Sabat, dan Frederick Wheeler menyatakan yes, masuk akal. Di sana dikatakan bahwa Allah juga menyatakan bahwa kita harus menuruti akan perintah-perintahnya. Selain kita menunggu akan kedatangan Tuhan, kita juga harus menuruti akan perintah-perintahnya. Dan Frederick Wheeler, dia seorang pendeta, dia menerima akan pelajaran yang disampaikan oleh Rachel Oaks Preston mengenai hari Sabat ini. Pada musim panas 1844, Tim Preble, seorang pendeta baptis, berhubungan dengan beberapa anggota dari Washington dan menerima kebenaran Sabat. Walaupun kita tahu bersama bahwa Tim Preble ini pada akhirnya dia menolak akan pekabaran tersebut. Padahal dia juga bisa dikatakan yang mempeloporinya, dia yang menyatakan itu, dia menulis traktat, dia menulis artikel mengenai hari Sabat, tetapi setelah itu beberapa waktu kemudian dia menyatakan bahwa saya menyerah terhadap kebenaran yang selama ini saya sampaikan, yakni apa? Hari Sabat. Jadi kalau kita melihat di sini, inilah latar belakang bagaimana Allah menuntun akan umat-umatnya. Kita menganut paham progressive revelation. Itu berarti bahwa kebenaran-kebenaran dinyatakan secara perlahan-lahan. Allah memberikannya itu kepada manusia. Perlahan-lahan. Dan kalau kita melihat di dalam perkembangan akan Sabat ini, Allah memberikan kebenaran ini secara bertahap. Oke. Ini dia, Frederick Wheeler dan
Rachel Oaks Preston yang menganut paham terlebih dahulu, masuk di dalam pergerakan Advent dan mempengaruhi akan Frederick Wheeler, dan pada akhirnya bukan hanya Frederick Wheeler, Theodore Preble dan juga masih banyak yang lain juga mereka mengakui akan hari Sabat ini.